penghibur di dalam berkampanye, karena saya tidak mau menyakiti banyak orang-orang yang ada di dalam hidup saya yang terlibat gitu. Jadi saya ngambil kalau punya barang, punya barang. Udah. Iya. Nanti di rumahnya dulu tempat setelah kasih lihat. Satu-satu ya. Oke,
Sini Mbak Inul, Mas Adam. Oke. Sini boleh Mbak Inul, Mas Adam. Sini. Oke. Thank you. Bilik suara untuk Saya udah memilih udah beberapa kali dan setiap tahunnya saya selalu optimis. Setiap tahunnya saya selalu yakin bahwa pilihan saya tidak salah dan tentunya harapan saya juga untuk negara yang besar ini sangat banyak karena saya sebagai seorang artis, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pengusaha dan tentunya sebagai rakyat bangsa Indonesia. Jadi doanya banyak, harapannya juga banyak. pun memantapkan untuk menggunakan hak pilih ya. Banyak juga orang yang mungkin malas memilih, tidak Ya. memilih atau mungkin datang ke TPS mencoblos semuanya. Pendapat beliau. Saya sangat tidak setuju kalau untuk nyoblos semua karena hak pilih kita sebagai rakyat Indonesia itu sebagai penentu siapa presiden kita. Iya. Itu jadi jangan sampai golput juga, jangan sampai nggak nyoblos. Gunakan suara kalian semaksimal mungkin, apapun itu yang kalian coblos. Tentunya itu bagian dari suara calon presiden kita yang akan melanjutkan visi misi presiden yang sekarang, yang sebelum lengser gitu. Jadi ya mudah-mudahan yang terbaik lah kalau untuk saat ini karena kita lihat situasinya juga mungkin lebih panas ya karena Debatnya ya. bukan debatnya aja karena presidennya ini calonnya kan ada 3 nih. Kalau biasanya kan 2, jadi lebih mudah ya 1 atau 2 gitu. Tapi kalau ini 1, 2 atau 3 dan ini jangan sampai salah pilih karena rakyat Indonesia dipecah menjadi 3 bagian. Jadi itu sih yang membuat suasana jadi agak hangat gitu ya. Jadi saya juga kali ini tidak terjun ikut berkompetisi sebagai penghibur di dalam berkampanye karena saya tidak mau menyakiti banyak orang-orang yang ada di dalam hidup saya yang terlibat gitu. Jadi saya ngambil netral aja, biarin hati saya yang memilih. Mbak Inul, untuk dukungan sendiri ke teman-teman artis yang akhirnya banyak nih yang terjun jadi caleg, seperti apa nih dukungan? Asalkan mereka, maksudnya dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, saya rasa itu hak mereka ya. Gitu. Tapi kalau ini sekarang udah zamannya Gen Z katanya ya, zaman anak-anak muda. Harapan saya sih anak mudanya benar-benar yang bertalenta, benar-benar yang berkualitas. Dan tentunya benar-benar yang mampu untuk melaksanakan kalau dia terjun ke ketatanegaraan, tentunya mereka juga sudah punya ilmu kenegaraan. Itu sih jangan sampai mengambil keputusan karena hanya sekedar dia punya keinginan karena tunjangannya gede ya kan, terus ceperannya juga gede dan lain sebagainya. Itu sih yang saya wanti-wanti karena kan public figure ini menjadi salah satu master publik ya untuk jadi sorotan gitu. Jangan karena dia suaranya banyak, karena followernya gede tiba-tiba dia punya berkuasa gitu, enggak juga. Itu harapan saya, mudah-mudahan ke depan nanti benar-benar mampu menjadi amanah aspirasi rakyat. Memilih netral, menolak job nyanyi di panggung-panggung politik atau memang pernah ditawari? Yang nawarin banyak dari Instansinya. dari semua partai ya. Dari ketiga paslon. Paslon dan partai juga. Mas Adam dan Mbak Inul ditawarin. Iya. Kamu menolak? Juga udah ada juga yang bilang wah nanti kita jadi mentornya. Saya bilang kapasitas saya tidak di situ. Kapasitas saya adalah menyuarakan suara rakyat, membantu sebagai rakyat biasa aja yang ikut menyuarakan. Tapi kalau untuk terjun ke dunia politik kan saya mohon maaf karena bidang saya tidak di situ. Dan kemarin saya menolak untuk ikut bernyanyi di dalam kampanye, bukan saya nggak mau, tapi mengingat jadwal untuk show-show yang dadakan-dadakan gitu saya nggak bisa gitu, bukan gengsi ya, tapi jadwal saya kan misalnya acara wedding, gathering itu kan juga biasanya kan udah jauh-jauh hari, bahkan kalau wedding itu ada yang sampai 10 bulan ke depan, itu kan nggak bisa dibatalin juga gitu. Jadi alhamdulillah rezekinya udah diganti sama Allah yang lain, jadi aku nggak menyakiti siapapun gitu, karena aku lihat si A dukung si ini, si B dukung si ini tuh kayaknya
wah ini Panas. pada panas-panasan gitu. Saya nggak mau kayak gitu karena saya punya fanbase banyak juga gitu. Bunda, mungkin ada hal yang Bunda lihat dari 5 tahun ke belakang, apa yang sekiranya harus diperbaiki oleh pemimpin selanjutnya 5 tahun ke depan? Saya rasa Bapak Jokowi sudah melakukan semaksimal mungkin untuk pekerjaannya gitu. Tapi kita sebagai rakyat yang mengikuti yang udah dalam 500 juta jiwa itu kan banyak juga yang mengatakan ini kurang, itu kurang gitu. Tapi ya 10 tahun itu tidak cukup untuk melaksanakan keinginan 500 juta jiwa masyarakat Indonesia yang 200 juta lebih yang maunya banyak gitu. Jadi ya kalau untuk Bapak Jokowi ya sejauh ini kalau untuk ekstra apa ya yang kita rasakan sih kalau untuk perjalanan kita karena kan saya orangnya mobile ya itu masih oke lah gitu, segala sesuatunya udah ya dalam masa pencapaian gitu, tinggal nanti selanjutnya ini visi misinya ini gimana nih, ditambah perjuangannya Bapak Jokowi, terus ditambah visi misinya dalam partai yang koalisinya banyak juga, jadi itu semuanya kan keinginannya beda-beda gitu. Jadi kita lihat aja ke depan, saya nggak muluk-muluk, cuman berharap ke depan lebih lagi mementingkan suara rakyat.